Anak Indonesia yang hebat, video kali ini saya berbicara tentang penulisan karya ilmiah. Bagi kalian yang saat ini duduk di kelas 11 SMA, barangkali video ini cocok untuk kalian karena karya ilmiah proposal penelitian ada di dalam pelajaran bahasa Indonesia kelas 11. Nah, video ini awalnya adalah video pendek, tetapi karena kesalahan teknis maka saya menggabungkan ketiga video ini menjadi satu. Pertama, saya membahas tentang judul karya ilmiah, karena kita tahu bahwa judul karya ilmiah itu berbeda dengan judul penulisan genre yang lain, misalnya cerpen atau opini. Saya jelaskan secara spesifik di video ini. Lalu bagian yang kedua, saya berbicara tentang cover. Cover karya ilmiah itu bukan hanya pintu gerbang orang melihat estetisnya, indahnya sebuah karya, tetapi memiliki filosofis yang harus kita pahami dan mampu kita jelaskan kepada dosen atau siapapun yang bertanya. Dan bagian yang ketiga, saya berbicara tentang bab 1 pendahuluan. Ini merupakan bagian atau langkah awal untuk memberikan gambaran kepada dosen atau pembaca umum untuk mengetahui karya kita. Baik, secara umum gambaran awalnya seperti itu. Selengkapnya mari kita lihat video berikut ini. Anak terkasih, video kali ini membahas tentang judul karya ilmiah. Berbicara tentang judul dalam sebuah karya tulis, maka kita mengetahui bahwa judul adalah gambaran dari keseluruhan isi tulisan. Sedangkan judul karya ilmiah selain merupakan gambaran dari keseluruhan isi tulisan, juga ada syarat lain. Syaratnya adalah harus mengandung dua variabel. Maksud dari dua variabel adalah ketika ada permasalahan itu penyebabnya apa. Contoh ya, contoh ketika kalian menemukan bahwa permasalahan di sebuah sekolah itu karena gaya mengajar guru yang membosankan. Oke, itu masalah. Nah, menyebabkan apa? Oke, misalnya siswa jadi ngantuk. Oke, jadi kamu bisa buat judul seperti begini: pengaruh gaya mengajar guru terhadap minat belajar siswa. Di sini variabel A atau variabel 1 itu gaya mengajar guru dan variabel B itu minat belajar siswa. Oke, dua variabel sudah terpenuhi. Apakah ini cukup? Belum, karena ini masih sangat umum. Objek penelitiannya itu harus kamu kerucutkan. Maksud kerucutkan itu harus dispesifikasi. Contoh, pengaruh gaya mengajar guru terhadap minat belajar siswa kelas 12 SMA Mary Joseph. Oke, di sini objek penelitian sudah kerucut. Pertama SMA Mary Joseph itu sebenarnya sudah kerucut, tetapi lebih kerucut lagi. Untuk apa atau supaya apa? Supaya pembahasannya itu lebih spesifik, supaya apa yang dibahas itu tidak sebatas kulit ari tetapi sampai ke akar-akarnya. Jadi fokus pembahasan pada kelas 12. Kira-kira seperti itu anak-anak sekalian. Jadi judul selain merupakan gambaran dari keseluruhan isi tulisan, judul karya ilmiah itu harus mengandung dua variabel. Dua variabel artinya ada sebab, ada akibat. Nah, selain dua variabel, objek penelitian pun harus dikerucutkan, dispesifikasi agar apa yang dihasilkan itu benar-benar menghasilkan penelitian yang baik, yang komprehensif, dan yang berdaya serta memikat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam. Anak-anak, video kali ini membahas tentang cover karya ilmiah. Berbicara tentang cover bukan hanya memperindah tulisan, karena itu adalah tampak depan yang menjadi bagian pintu gerbang pertama sebelum orang melihat karya ilmiah kalian atau proposal penelitian kalian, tetapi memiliki nilai filosofis yang harus kita mampu untuk menjelaskan ketika orang bertanya, ketika guru bertanya, ketika dosen bertanya. Nah, yang pertama, secara umum karya ilmiah itu paling atas itu namanya judul karya ilmiah. Kalian bisa lihat bahwa judul karya ilmiah harus mengandung dua variabel video sebelumnya. Jadi yang pertama judul, setelah itu
kalian tulis bahwa karya ilmiah ini berupa makalah, proposal penelitian, tesis, disertasi, atau apa. Jadi tulis, ini judul apa. Misalnya proposal penelitian, maka tulis proposal penelitian. Itu bagian kedua. Bagian ketiga, di bawahnya proposal penelitian itu kalian tulis keterangan, ya, dibuat sebagai tugas mata pelajaran bahasa Indonesia jika itu tugas bahasa Indonesia, atau kalau kalian kuliah dibuat sebagai syarat untuk menulis skripsi, atau kalau itu tugas geografi dibuat sebagai tugas geografi. Jadi bagian ketiga kalian tulis keterangan, oke? Setelah kalian tulis pertama judul, kemudian ini judul ini apa, karya ilmiah, proposal penelitian, skripsi atau apa, kamu beri menuliskan di situ. Setelah itu yang ketiga adalah keterangan, dan berikutnya yang keempat adalah logo. Logo ini kamu bisa modifikasi logo tempat kalian berada. Misalnya kalian anak-anak Mary Joseph, maka pakailah logo Mary Joseph. Kalau kalian anak-anak sekolah Tarakanita, pakailah logo Tarakanita. Kalau kalian di Universitas A, Universitas B, pakailah logo apa sebagai simbol bahwa kalian berasal dari perguruan tinggi atau lembaga tersebut. Setelah itu di bagian bawah logo oleh, oke, setelah oleh nama kalian. Oke. Ini seringkali di bagian ini anak-anak tuh seringkali salah. Dia seringkali menulis disusun oleh. Jadi disusun titik dua oleh. Ini sebenarnya kesalahan yang fatal. Pertama, disusun. Kita membuat karya ilmiah itu kan dari bab 1 kurang lebih sampai bab 5 itu pada hakikatnya disusun. Jadi tidak perlu lagi ditambahkan dengan kata oleh, karena apa yang kamu lakukan itu pada hakikatnya menyusun. Oke. Lalu yang kedua, tidak usah tanda titik dua, karena titik dua itu fungsinya untuk menyatakan bagian per bagian, ya. Sementara kalian itu hanya seorang, oleh Martin Ruma, berarti cukup oleh Martin Ruma sebagai kata penghubung. Oke. Itu sudah. Dan bagian terakhir yang ketujuh, oke, yang ketujuh itu kalian tulis lembaga tempat kalian berada itu secara lengkap, mulai dari yang tertinggi sampai dengan yang paling rendah. Contohnya seperti ini. Misalnya kalian anak SMA jurusanmu IPA, maka tulis seperti ini: Sekolah Menengah Atas Mary Joseph, jurusan Ilmu Pengetahuan Alam. Oke. SMA Mary Joseph itu yang tertinggi, jurusan yang terendah. Kalau kalian mahasiswa kedokteran jurusan gigi ya misalnya, maka gini, Universitas Indonesia, contoh ya, Universitas Indonesia, Fakultas Kedokteran, jurusan gigi. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi mulai dari umum ke khusus. Oke, kenapa ini? Fungsinya untuk apa? Ini informasi yang melengkapi logo di atas tadi. Oke, dan bagian terakhir yang ke-8 adalah tahun pembuatan. Misalnya kalian tulis 2004, 2024, 2025, oke. Untuk apa? Supaya mau menjelaskan bahwa kalau penelitian sosial itu hari yang sama, kita meneliti dengan judul yang sama, metode yang sama, tetapi tahunnya yang berbeda, itu hasilnya bisa berbeda. Kenapa? Masalah sosial itu selalu berubah-berubah. Nah, anak-anak sekalian, saya tahu penjelasan saya ini mungkin membuat kalian bingung, tidak mengerti. Saran saya, pergi ke website saya, martinruma.web.id. Di situ saya tulis dengan sangat jelas.
ya. Di sini karena keterbatasan saya dalam hal editing video, saya tidak bisa menunjukkan dengan komprehensif, dengan lengkap. Tetapi di website itu saya tulis, saya berikan contoh secara lengkap. Kalian bisa pergi ke sana untuk melihat. Di video ini hanya mau menginformasikan bahwa judul karya ilmiah itu penting, punya filosofis, jadi bukan hanya sekedar estetis, tetapi punya filosofis yang harus diketahui oleh seorang penulis atau peneliti. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saran saya, kunjungi website saya dan temukan cara membuat cover karya ilmiah yang baik. Terima kasih, semoga membantu. Salam. Ya, anak-anak, video kali ini kita akan berbicara tentang bab 1 penulisan karya ilmiah. Berbicara tentang karya ilmiah, maka ada berbagai jenis, antara lain makalah, proposal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Nah, yang saya contohkan ini misalnya proposal penelitian. Baik proposal penelitian ataupun makalah, namanya tulisan ilmiah itu diawali dengan bab 1, namanya pendahuluan. Dalam penelitian terapan, maka di bagian tujuan itu ada tujuan umum, tujuan khusus, kemudian manfaatnya itu ada manfaat teoritis, praktis, bagi diri sendiri, bagi lembaga, dan lain sebagainya. Tetapi yang saya jelaskan ini adalah penelitian basic atau dasar. Maka di bagian tujuan penelitian dan manfaat penelitian itu agak berbeda. Silakan simak dengan seksama agar pemahaman anak-anak itu komprehensif. Oke, kita mulai dengan bab 1. Bab 1 itu mulai dengan 1.1 latar belakang. Di bagian ini kalian jelaskan kenapa kalian mengambil judul tersebut. Oke. Kemudian apa pentingnya, urgensinya kamu membahas judul tersebut. Kemudian berikan gambaran umum, kamu menggunakan metode seperti apa, kemudian teknik pengumpulan data seperti apa, dan pola penulisan dari umum ke khusus. Itu untuk latar belakang. Lalu berikutnya yang kedua, dari bagian pendahuluan itu disebut rumusan masalah. Ini adalah daftar pertanyaan, ya. Pertanyaan yang harus kamu tanyakan, kepada responden. Misalnya judul kamu, pengaruh gaya mengajar guru terhadap minat belajar siswa. Maka pertanyaan yang harus kamu tanyakan misalnya, adakah hubungan antara gaya mengajar guru dengan minat belajar siswa? Mengapa gaya mengajar guru mempengaruhi minat belajar siswa? Tujuan-tujuan ini nanti di bab 3 akan dijelaskan lebih spesifik di bagian teknik analisis, teknik pengumpulan data. Di situ entah itu kalian gunakan kuesioner, angket, atau apa. Itu nanti akan dijelaskan secara spesifik. Nah, setelah rumusan masalah, bagian ketiga 1.3 itu disebut tujuan penelitian. Rumusan masalah adalah pertanyaan, sementara tujuan penelitian adalah pernyataan. Jadi misalnya kalian rumusan masalah yang pertama, adakah hubungan antara gaya mengajar dengan minat belajar siswa? Maka tujuan penelitiannya untuk mengetahui hubungan antara gaya mengajar guru dengan minat belajar siswa. Atau contoh lain, pertanyaan, mengapa gaya mengajar guru dapat mempengaruhi minat belajar siswa? Maka tujuannya untuk mengetahui alasan paling mendasar mengapa gaya mengajar guru mempengaruhi minat belajar siswa. Jadi kata kuncinya adalah untuk mengetahui. Itu bagian tujuan. Sementara bagian terakhir yaitu manfaat penelitian. Inilah yang membedakan penelitian terapan dan penelitian dasar. Penelitian terapan di berbagai literatur itu anak-anak bisa lihat di internet itu manfaat teoritis, manfaat praktis. Atau ada juga sebagian yang menulis seperti ini, manfaat bagi penulis, manfaat bagi lembaga, manfaat bagi masyarakat. Untuk penelitian dasar tidak demikian. Karena kita belajar hal-hal basic, maka manfaat yang kamu tulis itu dari atas tadi,
tujuan tadi kamu membahasakan. Jadi apa yang kamu dapat dari tujuan yang di atas? Misalnya gini, rumusan masalah, adakah pengaruh gaya mengajar guru terhadap minat belajar siswa? Oke. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh gaya mengajar guru terhadap minat belajar siswa. Maka manfaatnya agar guru bisa mengevaluasi gaya mengajarnya sehingga membangkitkan semangat belajar siswa. Jadi antara rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian itu saling terkait. Rumusan masalah pertanyaan, tujuan penelitian pernyataan, sementara manfaat penelitian adalah apa dampak positif yang kita peroleh dari apa yang kita lakukan atau yang seorang peneliti lakukan. Kurang lebih seperti itu, anak-anak. Bila narasi yang saya sampaikan dalam video ini kurang jelas, saran saya pergi ke website saya martinruma.web.id. Kamu pergi label karya ilmiah. Di situ fokus kepada bab 1. Di situ saya jelaskan dengan sangat komprehensif. Kalian bisa cek di sana, mempelajari. Kenapa saya tidak menunjukkan di sini? Karena saya punya keterbatasan dalam hal editing video. Jadi saya hanya bisa bernarasi. Terima kasih. Saya berharap video yang kurang sempurna ini bisa membantu pemahaman anak-anak tentang penulisan karya ilmiah. Salam.